Oke, Class Friends. Tadi kan Tiko udah ini ya, kita treatment ya. Iya, Dok. Oke, aku ini sangat penasaran banget tentang Tiko nih, jadi kita mau cicat dikit. Gimana? Bersedia ya? Tiko Bersedia. ya? Tapi waktu awal aku ketemu Tiko, pembawaannya agak ini ya, dewasa ya. Sekarang berapa ya? Saya 23. Oh, 23 Iya. ya. Berapa adik mau? Aku sendiri sih. Anak sendiri ya? Iya, benar. Anak sendiri. Oh, oke. Jadi anak sendiri yang akhirnya ini ya, mengurus ibu ya? Iya, benar. Benar banget. Jadi kemarin tuh di TikTok ada yang mention aku soal, yuk dokter ada yang mau treatment ya waktu itu ya tim, ada yang mau treatment soal Tiko. Nah ini kita googling, aku refresh sedikitnya, Tiko mengurus orang tuanya sendiri ya, Benar. gitu. Tapi luar biasa. Nah itu memang dari Tiko umur berapa mengurus orang tua? Sekitar kelas 6 SD, berarti umur berapa itu ya? Pokoknya sejak kelas 6 SD aku udah ngurus orang tua. Ibu sendiri gitu di rumah. Berarti ibu maaf, kalau berkenan udah sakit umur berapa? Berangsur dari 12 tahun itu ya semakin parah sih, berangsur berjalannya waktu semakin parah. Itu untuk awal-awal nggak begitu parah. Jadi anak kecil, kelas 6 SD ya? Iya. Pantesan ini ya, biasanya orang tuh kalau biasanya menghadapi suatu masalah agak dewasa, lebih mature ya, menghadapi ya. Itu saya lihat dari tadi cara ngomongnya tenang dan sebagainya, dan lebih dewasa mungkin dari umumnya. Nah, terus waktu itu gimana? Tiko sambil sekolah atau gimana? Waktu itu aku putus sekolah di kelas 1 SMP ya. Aku sekolah sampai kelas 1 SMP. Pada saat mau naik kelas 2 aku berhenti. Itu karena keinginan mama. Mama nyuruh aku untuk berhenti sekolah, entah apa alasannya. Ya udah aku berhenti. Tapi komunikasi dengan mama masih bisa? Masih ya? normal sampai akhirnya dengan tabungan yang udah mulai menipis, akhirnya mama memutuskan untuk dagang gorengan. Aku keliling di komplek, kan aku tinggal di sebuah perumahan gitu kan. Aku keliling dagang gorengan. Itu yang masak? Mama masih? Aku yang jualin keliling. Sampai akhirnya mama beberapa bulan ke depan tuh memutuskan gak lanjut untuk dagang. Karena? Entah alasannya apa, berhenti. Lalu selang sebulan 2 bulan mungkin ya, aku nggak begitu ingat, itu nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ada pendapatan, ngandelin tabungan dari hasil dagang aja. Sampai akhirnya mama memutuskan untuk nggak mau kerja gitu, apapun itu. Jadi mau nggak mau ya udah jual perabotan yang ada di dalam rumah. Sisi rumah itu ada perabotan apapun dijual ke lingkungan sekitar gitu. Dijual. Berarti nggak ada kerja. Itu kelas berapa? Umur berapa? Mungkin udah SMP kelas 2 kelas 3 mungkin. Kelas 2 kelas 3. Iya. Tapi itu berarti Tiko udah nggak sekolah ya? Udah nggak sekolah. Maaf, berarti waktu itu mama udah ada ini. Udah mulai agak ya dengan halusinasi dan masalah mentalnya gitu. Tapi diobati waktu itu? Belum, sampai akhirnya 12 tahun ini baru ini diobati. Oke, baru sekarang ya. Berarti mudah-mudahan mama akan lebih baik ya. Tapi salut buat Tiko yang selalu aware mengurus orang tuanya. Ini pesan banget nih buat anak-anak yang di rumah. Mumpung ada orang tuanya nih yang sering ini lawan-lawan orang tua nih. Nah, oke. Jadi dari situ berarti Tiko putus sekolah. Iya, putus sekolah. Nah, ya aku penasaran. Belasan tahun katanya rumah tidak ada air, tidak ada listrik ya? Benar. Dengan kondisi seperti itu, memang pada saat mama sama papa pisah, seiring berjalannya waktu, listrik dan air pun tuh dicabut gitu. Karena mungkin pembayaran atau ya gimana? mungkin tunggakan atau apa, aku kurang ngerti. Dari situ akhirnya diputus. Kurang lebih mungkin 11-an tahun ya, pokoknya belasan tahun itu aku tanpa listrik dan air, mengandalkan tetangga untuk air bersih dan listrik. Itu penerangan sih pakai lilin gitu. Dari kapan tuh? Ya itu berapa tuh? kurang lebih 11 tahun, mungkin 2010-2011 ya. Yang waktu jualan-jualan itu udah listrik mati tuh? Itu udah listrik mati. Jadi masak tuh pakai kayu bakar. Wow, luar biasa nih. Terus mandi gimana tuh? Mandi air kan tetangga peduli sih lingkungan, jadi ngebantu untuk air, jadi ngambil ember-ember ditampung ke rumah gitu dibawa. Oh, untung ada tetangga ya? Iya. Oke, salut ya untuk tetangga-tetangga ini ya. Terus listrik memang, jadi untuk apa ya? Ada kan kadang-kadang kita butuh listrik ya untuk refreshing, untuk ya nonton dan sebagainya. Untuk listrik sebenarnya memang nggak ada ya. Jadi ya untuk kebutuhan seperti paling nge-charge handphone, itu kan aku ada pos security di komplek, jadi aku ngecas di situ. Sekalian ya main nongkrong segala macam di situ. Tapi ya untuk di rumah memang nggak ada hiburan, paling kesehariannya kalau di rumah cuma baca-baca buku. Baca-baca buku ya. Oke, untunglah ada handphone ya. Iya. Jadi bisa ada hiburan ya. Oke. Terus sejak kapan, akhirnya kan otomatis nggak ada pendapatan ya untuk kehidupan sehari-hari ya? Terus akhirnya apa yang dilakukan? Selain jual-jual, kan jual-jual pada dasarnya kan habis ya? Oke, jual gorengan, lalu akhirnya menjual segala perabotan, sampai akhirnya perabotan habis kan nggak kepikiran untuk ya mencari kerja pun juga kan, pendidikan kan tamat SD.
Akhirnya dari situ Pak RT itu menginisiatifkan untuk memperkerjakan saya sebagai security di lingkungan situ, di komplek. Itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Gitu. Selama berapa lama? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Tapi sekarang masih? Lebih ke cuti dulu ya. Oh, cuti dulu karena sering tampil ya? Gak apa-apa, manfaatkan momen. Kalau udah nggak kerja nggak apa-apa, nanti aku bilang ke HRD Eklas Klinik. Oke, nah ini related nih dengan perawatan kulit, tapi sebelumnya salut banget untuk Tiko, semuanya going well. Oke, manfaatkan momen perlu, tapi tetap kita tahu on track kita. Jangan juga over confident atau over, karena kita disorot semua. Tapi manfaatkan momen ini untuk kebaikan, menyebarkan untuk hal-hal yang positif. Saya yakin Tiko udah lama udah dalam tahap dalam struggle, ini nggak apa-apa menikmati, tapi tetap memedikan untuk masa depan. Oke? Sekolah mungkin tetap perlu kan sekarang ya? Tetap, dan sekarang pun masih menjalankan sekolah paket C sekarang. Harus sekolah pendidikan adalah yang utama, jadi tetap harus ongoing. Ya. Nah, tapi sebelum itu, ini kan mumpung aku dokter kulit nih, itu udah ini nggak notice nggak tentang perawatan kulit? Karena mungkin dulu Tiko sama bermasalahnya kayak aku jerawatan banget to the max, itu ini jadi dokter kulit. Kayaknya kan ini Tiko dulu jerawatan ya? Iya. Tapi gimana? Ada aware nggak? Masih kepikiran nggak soal perawatan kulit? Untuk beberapa tahun terakhir memang aku agak sedikit peduli dengan kulit ya, mungkin pakai skincare ya, melihat sekedar review dari internet, Google atau segala macam ya. Ya cuman memang kalau dari produk aja mungkin belum cukup ya. Kalau untuk treatment aku belum pernah, selain waktu itu Dermapen sekali di tetangga aku juga ada estetik klinik gitu. Oh gitu. Iya. Ada di tetangga. Iya, cuman hanya sekedar Dermapen dan sekali itu nggak lanjut lagi. Oke, jadi udah pernah setidaknya walaupun minimal treatment. Iya. Tapi sudah ada ya? Sudah ada. Oke, karena itulah kita treatment tadi yang diharapkan juga nanti continually. Tiko kalau butuh bantuan dari saya pribadi Dokter Eklas untuk treatment, kabari aja. Kita pintu Eklas Klinik sangat terbuka. Nanti kita akan treatment sampai bagus, ya. Karena investasi diri bukan sekedar juga kita beli rumah atau beli kendaraan, termasuk investasi diri. Karena ada namanya kesan pertama begitu menggoda, kita cari kerja, cari sesuatu, kesan pertama begitu menggoda dari look. Yang dilihat pertama kali adalah wajah kan? Setuju nggak? Iya, setuju. Karena itu perlu dirawat, ya. Oke, terakhir nih, abis ini setelah hiruk pikuk, ini kan viral nih di mana-mana, pasti kan ada tabungan ya? Bener nggak? Ada tabungan atau ini nggak ada? Ada ya? Ada pastilah. Terus mau ngapain? Ya dengan mungkin tabungan dari pendapatan yang akhir-akhir ini mungkin lebih banyak dari sebelumnya, mungkin aku pengen usaha sih ke depannya, tapi belum kepikiran untuk usaha apa, karena aku lebih suka usaha dibanding kerja sama orang sih. Cuman itu tergantung kondisinya nanti. Setuju, entrepreneur. Setuju, aku dukung kalau itu. Ada satu paling terakhir. Ini yang sebenarnya pertanyaan pertama nih. Kapan sih mulai viral tuh? Itu awal viralnya dibantu dari Bang Brew sama Bang Ale. Jadi mereka itu konten kreator yang berkecimpung di dunia YouTube sama TikTok. Dia waktu itu mengupload Bang Ale, kalau nggak salah waktu itu diupload di IG. Di jadi Instagram. Ada Bang Ale upload di Instagram, terus? Sampai akhirnya mendapatkan 1,6 juta views kalau nggak salah. Dari situ ya udah mulai pecah. Mulailah pecah, terus habis itu ada YouTuber juga. Ya, Bang Brew pun masuk untuk mengupload di YouTube dari situ, dan seterusnya pun berkembang. Kenapa mereka kenal sama Tiko atau gimana? Awalnya Bang Ale itu tahu ya karena memang kerjanya di sekitar rumah gitu kan. Katanya sih sering lewat rumah. Penasaran kan karena memang kontennya konten explore, rumah terbengkalai dan horor gitu kan. Jadi dia melihat kondisi rumah dari depan itu covernya seperti rumah yang terbengkalai, nggak ada berpenghuni gitu kan. Jadi untuk konten horor kan biasanya rumah-rumah kosong gitu ya. Ternyata ada orang di dalamnya. Ada orang, dan dari akhirnya situ ya. Kulik lah histori rumah dan segala macam ke depannya gitu. Tapi sekarang udah ada listrik ya? Sudah ada, alhamdulillah sudah dipasang oleh teman-teman semua. Pokoknya Tiko, doa yang terbaik dari saya untuk Tiko dan Ibu ya. Iya, thank you. Dan keluarga juga, pokoknya yang terbaik ya. All the best. Kita jumpa lagi nanti di kontrol ya. Nanti 2 minggu lagi. Terima kasih Tiko. Sama-sama. Nanti diminum ya kopinya, ini Eklas Coffee. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'm Eklas.